binikmatihi tatimmus shalihat wa tarfa'ud darajat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadis nomor 558 masih tentang janaiz. Wa an Salimin, dari Salim, an abihi, dari bapaknya. Salim ini anaknya Abdullah bin Umar. Jadi dari Salim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, bahwa Abdullah bin Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Umar yang syuna amamal janazati. Mereka pada saat menghantarkan jenazah ke pemakaman berjalan di depan jenazah. Dalam hadis lain yang edisi lengkap disebutkan, jadi pada saat menghantarkan jenazah itu ada yang di depan, ada yang di kiri, ada yang di kanan, ada juga yang di belakang. Artinya bahwa posisi orang yang menghantarkan jenazah itu bebas. Silakan saja, tidak ada aturan, tidak mesti semua di belakang gitu. Kecuali kalau pakai ambulan, itu semua mesti di belakang mengikuti ambulan. Kemudian yang kedua, hadis ini tidak memiliki arti kalau menghantarkan jenazah mesti jalan kaki. Itu faktor kenapa Nabi berjalan kaki, karena sangat dekat. Sebagaimana Bapak Ibu bisa lihat, kompleks pemakaman Baqi itu persis bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Jadi tidak perlu menggunakan kendaraan. Tapi kalau di Mekah itu menggunakan kendaraan, karena setelah selesai disolatkan di Masjidil Haram, untuk dibawa ke kompleks pemakaman Ma'wa itu sekitar jaraknya 2 km. Kemudian 554, wa an Ummi Atiyah, dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini koordinator tim ibu-ibu setiap kali memandikan jenazah. Radhiyallahu ta'ala anha qalat, dia berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yuzam alaina. Kami dilarang untuk menghantarkan jenazah. Kalau sahabat berkata kami dilarang tanpa menyebut siapa pelakunya, maka fa'ilnya adalah Nabi. Artinya kami dilarang oleh Nabi untuk menghantarkan jenazah. Walam yuzam alaina, tetapi tidak dikeraskan atas kami larangan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi perempuan itu tidak haram menghantarkan jenazah ke pemakaman, tetapi larangan ini maknanya makruh, karena larangan yang lunak itu makruh, larangan yang keras itu haram. Jadi perempuan itu makruh menghantarkan jenazah ke pemakaman. Tentu yang disebut makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tetapi ketika ditinggalkan berpahala. Nah, seringkali muncul kecemburuan dari ibu-ibu itu. Kalau bapak-bapak enak dapat pahala 2 kirot. Kirot pertama dari menyalatkan jenazah, pahala kirot kedua dari menghantarkan jenazah. Justru yang mesti protes itu bapak-bapak. Ibu-ibu itu dapat pahala kirot pertama dari menyalatkan jenazah, pahala yang kedua walaupun tidak disebut nilainya besarnya karena diam di rumah. Jadi sakit itu cicing di bumi kenging pahala. Kalau laki-laki itu supaya dapat pahala tambahan mesti berjalan menghantarkan jenazah ke pemakaman. Karena yang disebut makruh itu berpahala bila ditinggalkan. Jadi kalau perempuan ikut ke pemakaman dan menyaksikan prosesi pemakaman,
Boleh? Boleh. Berpahala tidak? Tidak. Kenapa tidak berpahala? Karena mengerjakan yang makruh itu tidak berpahala. Sekalipun tidak berdosa, juga tidak berpahala. Maka Allah menyatakan gitu ya. Nah, kenapa perempuan itu dilarang menghantarkan jenazah ke pemakaman walaupun bukan larangan haram? Karena melihat kondisi kejiwaan perempuan yang umumnya lemah. Karena ada di beberapa kasus orang tuanya meninggal, anaknya ikut ke pemakaman, nangis terus. Ada orang yang nangis bisa mengendalikan diri, itu hanya sebatas isakan, tapi ada juga yang nangis diiringi dengan kata-kata. Nah, ini yang disebut dengan niyaha atau meratap. Karena yang mau bapak ngilu gitu ya. Suatu neng asup kurang kubur sekalian jempe gitu kan mah gitu. Tidak jarang ada juga yang pingsan. Walaupun bukan dalam arti semua perempuan secara emosional lemah gitu ya. Tapi kan ngarepotkeun kalau pingsan gitu. Apalagi badannya besar. Dipanggul berat, dikana pasarankeun dilaku gitu. Itu salah satu hikmahnya, tetapi ini berat melaksanakan hadis ini bagi perempuan berat, apalagi kalau yang meninggal dunia itu suami atau anak atau orang tua. Piraku terakhir ieu teh caroge piraku tengah jajak, kan begitu Pak pemikirannya itu. Nah, tapi terlepas dari itu semua, bahwa bagi perempuan menghantarkan jenazah itu bukan sesuatu yang haram, tetapi makruh, dan resikonya seperti tadi gitu ya. Kalau dikerjakan berpahala? Tidak. Berdosa? Tidak, karena mengerjakan yang makruh itu tidak berpahala juga tidak berdosa. Tetapi justru ketika punya kesempatan untuk melakukan tetapi dia tidak melakukan, maka akan ada nilai pahala di sana. Jadi polanya Bapak dan Ibu itu meraih pahala itu tidak selamanya karena mengerjakan. Terkadang nanti pahala itu didapat karena kita meninggalkan. Contohnya punya, kalau sholat itu ibadah bukan? Tentu kan, ibadah. Kalau ibu sholat berpahala? Berpahala. Kalau ibu meninggalkan sholat berdosa? Dosa. Kalau ibu lagi sholat berpahala? Dosa. Justru berpahala itu ketika ibu tidak sholat karena itu. Nah, jadi sekali lagi bahwa tidak selamanya pahala itu lahir dari suatu perbuatan. Terkadang pahala itu lahir dari meninggalkan suatu perbuatan. Contohnya adalah meninggalkan perbuatan yang makruh. Nah, coba permasalahannya ketika ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, tentu tidak ada pahala. Kalau kita tidak korupsi, kan kalau orang korupsi berdosa. Kalau tidak korupsi berdosa. Nah, mohon maaf, terbalik. Kalau korupsi berdosa. Kalau tidak korupsi berpahala. Tergantung posisi kita di mana. Kalau kita sebagai bendahara, ya lalu tidak korupsi, padahal kesempatan ada, pahala. Tapi kalau putarnya tukang beca terkorupsi, berpahala, nyante. Mau korupsi apa? Nah itu ya. Ya, saya naik angkot dulu ya. Ketika di pesantren itu saya naik angkot, ada orang yang merokok di angkot itu, menawari. Waktu itu belum ada aturan gitu ya, di tempat umum tidak boleh, kan? Bebas saja gitu ya. Nah, saya ditawari, yang rekrut mual gitu ya, nanti mual Pak, berpahala tidak?
tuh dan lagi tahara ngarokok dulu. Tapi bagi seorang perokok biasa ngarokok gitu ya, lalu ditawari orang dan dia menolak padahal dia hobi, nah maka dia dapat pahala. Yang terlepas dari perbedaan pendapat, ada yang mengatakan rokok itu makruh, ada yang mengatakan rokok itu haram gitu ya, ada yang mengatakan merokok itu mubah, itu makruh aja, mubah saja. Nah jadi ketika kita ditawari, Bapak mau merokok tidak, pahala atau tidak dapat pahala tergantung orang yang ditawari. Kalau memang dia tidak suka merokok, bau gitu, keanggur oke, maka tidak ada pahala. Tapi kalau dia itu perokok, ditawari, lalu dia menolak, maka di sana ada pahala. Maka oke, kedah ngarokok. Supaya suami ditawira, kita bisa nolak, kayak pahala gitu. Kemudian wa Nabi Sa'idin dari Abu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, "Idza ra'aitumul janazata faqumu." Apabila kalian melihat ada jenazah yang dibawa lewat, faqumu, maka berdirilah kalian. Faman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a, dan barang siapa yang menghantarkan jenazah, jangan dia duduk sampai jenazah itu dimakamkan. Ya, di sini ada dua permasalahan. Yang pertama, anjuran untuk berdiri ketika melihat jenazah itu dibawa lewat. Nah, jenazah di sini tidak disebutkan jenazah muslimin atau kafirin. Tapi Nabi pernah ada jenazah Yahudi yang dibawa lewat di hadapan Nabi. Nabi berdiri. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berdiri? Kan ini jenazah Yahudi, bukan Islam ya." Kata Nabi, "Aku berdiri bukan untuk jenazah itu, tetapi untuk malaikat yang mencabut nyawa orang tersebut." Nah, tetapi berdiri ketika ada jenazah yang dibawa lewat itu bukan suatu kewajiban. Nah, cuma kaitan dengan syariat itu saja. Kalau berdiri utama, kalau tidak pun itu tidak ada dosa. Tapi ada satu kejadian begini. Saya menghantarkan jenazah jalan kaki gitu, karena dekat di daerah kubur itu. Kemudian perwis Pak, ayat tukang baso didorong gitu ya. Ketika lewat perwis itu, tukang baso itu melemparkan uang koin 500 rupiah persis di bawah kolong itu, tapi sambil lewat saja. Sampai sekarang belum kepikiran tuh apa maksudnya gitu ya. Apa buang sial atau apa gitu ya. Nah, tapi tidak mustahil untuk keyakinan-keyakinan tertentu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, paman tabi'aha fala yajlis hatta tudu'a. Barang siapa yang mengantarkan jenazah, dia tidak boleh duduk sampai jenazah itu selesai dimakamkan. Nah, tetapi juga jadi mesti berdiri terus. Cuma nanti perintah berdiri ini bukan perintah wajib. Larangan duduk bukan larangan haram. Kenapa? Karena Nabi ketika putrinya meninggal dunia, Ruqayyah, ada yang menyebutkan Ummu Kulsum, Nabi itu duduk. Jadi ketika Ruqayyah wafat atau Ummu Kulsum wafat, karena dari 3 putri Nabi itu, dari 4 putri Nabi, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah, itu yang 3 wafat lebih dulu dari Nabi. Kalau Siti Fatimah wafat 6 bulan setelah Nabi. Nah, makanya diperselisihkan. Yang penting itu putri Nabi. Ada yang bilang Ruqayyah, ada yang bilang Ummu Kulsum. Jadi ketika putri Nabi wafat, Nabi itu duduk di bibir kuburan, di dekat kuburan duduk. Sampai Nabi tanya, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak campur suami istri? Yang ngacu Abu Thalhah. Saya ya Rasulullah, sudah kamu turun ke Makkah. Maka Abu Thalhah turun. Di samping ada beberapa orang lain turun ke kuburan untuk menerima jenazah putri Nabi itu. Nah, ini yang aturan ya dalam Islam.
bahwa orang yang turun ke kuburan itu hendaklah yang malamnya tidak campur suami istri. Walaupun tentu ini bukan larangan haram. Bagaimana kalau tidak ada yang mau? Sementara orang yang biasa memakamkan itu malamnya dia campur suami istri. Nah ini bukan larangan haram gitu ya. Dan tidak perlu tanya-tanya dulu gitu ya kepada warga, besok ada yang mau meninggal tidak ya. Tidak perlu ada pengumuman seperti itu gitu ya. Nah ini yang jarang gitu ya diketahui. Oleh karenanya menguburkan itu seperti memandikan, hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi mempelajari tata cara memandikan, mengapani dan menguburkan itu fardu ain. Jadi belajar ilmunya itu fardu ain, setiap orang wajib. Tapi memandikan itu fardu kifayah. Ya tentu Pak fardu kifayah, karena kalau wajib ain juga tempatnya mesti sangat luas gitu ya, tidak hanya satu. Itu salmur, itu 1 RW, 7 RT wajib memandikan semuanya kan, dapat juga. Nah memakamkan pun juga begitu gitu. Jadi mempelajari ilmu tentang pemulasaraan jenazah itu wajib ain, tapi memulasara jenazahnya wajib kifayah. Nah jadi sekali lagi bahwa ketika putri Nabi wafat, Nabi itu duduk di dekat kuburannya, kemudian bertanya kepada yang hadir waktu itu, siapa yang tadi malam tidak campur suami istri? Abu Thalhah yang menjawab, anak ya Rasulullah. Lalu Nabi bersabda, sudah engkau turun. Maka Abu Thalhah turun yang memakamkan putri Nabi itu. Nah kaitan dengan bab yang kedua ini, siapa yang mengantarkan jenazah jangan duduk sampai jenazah itu selesai dimakamkan. Larangan ini bukan larangan haram, buktinya Nabi juga duduk. Nah bahkan gubernur Mekah ketika beliau menghantarkan salah satu jenazah, gubernur Mekah itu duduk. Ada sahabat yang menarik, berdiri. Ke gubernur kan ya Pak. Nah, jadi orang Arab waktu itu gitu ya. Jadi etika itu tiap daerah berbeda. Jadi walaupun gubernur kalau salah, betul kan? Dalam bab sholat itu pernah, ini kejadiannya juga sama. Gubernur Mekah itu sholat berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum. Ketika sebelum takbir ya, itu oleh Jubair itu ditarik, bajunya ditarik, sampai gubernur itu hampir jatuh. Nah akhirnya dia sholat di tempat yang sejajar ketinggiannya dengan makmum. Selesai sholat, ini Jubair berkata, apa engkau tidak tahu bahwa Nabi melarang seorang imam berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmum? Kata gubernur itu, betul, saya ingat ketika baju saya ditarik olehmu. Katanya itu kurang ajar. Tapi tentu praktek seperti itu tidak cocok dilaksanakan di Bandung. Coba punya gubernur kesini kunjungan gitu ya. Nah, kemudian melakukan kekeliruan umpamanya gitu, masuk ke masjid ketinggali gitu, kain cadela betot ke orang teh, pameran orang ke ajudanana gitu, ya pasti gitu, ajudannya akan segera mengamankan kita. Itu teknis saja, teknis amar ma'ruf nahi munkar. Nah jadi sekali lagi bahwa perintah berdiri, larangan duduk pada saat prosesi pemakaman, perintah berdiri bukan perintah wajib, larangan duduk pun bukan larangan haram. Jadi kalau kaitan dengan kondisi gitu ya, leles, liur gitu, Nabi duduk. Kenapa Nabi duduk? Ada beberapa kemungkinan.
Yang pertama, bahwa Nabi ingin menjelaskan bahwa larangan berdiri dan perintah berdiri bukan perintah wajib. Larangan duduk pada saat prosesi pemakaman bukan larangan haram. Yang kedua, tidak mustahil. Sekarang begini, Pak. Orang itu secara fisik kuat, tapi ketika orang yang ia cintai meninggal dunia, leles, Pak. Leles, sesah ngadeg. Nah, mungkin kondisi ini yang mendorong kenapa Nabi duduk. Tapi terlepas dari itu semua, sekali lagi bahwa duduk ketika prosesi pemakaman bukan satu hal yang terlarang. Tetapi kalau kita duduk, nah itu perlu diperhatikan tempat kita duduk. Karena nanti ada hadis, seseorang duduk di atas bara api, lalu api itu membakar bajunya dan mengelupaskan kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Artinya, larangan duduk di atas kuburan ini haram hukumnya karena ada ancaman. Jadi lebih baik duduk di atas bara api, lalu bara api itu membakar baju dan mengelupaskan kulitnya, itu lebih baik daripada dia mesti duduk di atas kuburan. Nah, cuma yang saya perhatikan kalau mengantarkan jenazah ke pekuburan itu banyak orang yang duduk. Itu karena tidak menyempatkan diri untuk mengaji atau membaca. Apalagi dengan kuburan yang di tembok, itu mengundang menuju panas poe gitu ya, anak bentang kal caringin duduk di atas keramik. Aduh, raus mati isa. Bahkan ada juga orang yang justru pacaran di kuburan. Kemudian 561, wa an Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, anna Abdullah bin Yazid radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Abdullah bin Yazid radhiyallahu ta'ala, Abdullah bin Yazid adalah sahabat Nabi, adkhala al-mayyita min kibali rijlail qabri, beliau memasukkan jenazah dari arah kaki kuburan. Wa qala, dan Abdullah bin Yazid berkata, hada minas sunnah, cara seperti ini adalah termasuk kepada sunnah Nabi, cara yang diajarkan oleh Nabi. Nah, ini juga sama, saya beberapa kali mengantarkan jenazah gitu ya. Itu prosesi pemakaman itu kan, mohon maaf nih, kalau ini makam Pak, ini makam ya, yang ke bawah gitu ya. Umumnya orang yang di atas ketika menyerahkan jenazah ke yang di bawah itu biasanya bertiga, umumnya bertiga. Walaupun sebenarnya jumlah berapa orang yang turun, berapa orang yang menyerahkan jenazah itu tergantung kepada keperluan. Bisa seorang, bisa dua orang, bisa tiga, bisa lebih. Kalau bayi tidak perlu bertiga, cukup saja satu orang juga karena tidak berat. Tapi kalau orang dewasa itu perlu bertiga, karena ternyata orang yang meninggal dunia itu lebih berat, lebih berat. Soalnya bapak-bapak nggak bonceng ya. Nuni bonceng itu bangun dengan tidur, beda itu kerasa. Kita nggak bonceng motor, ya bonceng dari motor. Ini nuni bonceng dia tidur, beda, berat, lebih berat. Jadi jenazah itu berat. Kalau badannya jangkung badan ya tentu mesti lebih dari 3 orang. Tapi umumnya orang serah terima itu berhadapan. Ini kuburan di bawah 3 orang, di atas 3 orang begini. Padahal berdasarkan hadis ini, secara sunnah Nabi memasukkan jenazah itu dari arah kaki kuburan. Jadi kalau ini kuburan, kaki kuburan itu yang mana? Ini sudah posisinya kiblat gitu ya. Kan nanti posisi kepala di sini, di liang lahat itu di bawah. Ini kakinya di sini. Nah, inilah disebut dengan kaki kuburan. Jadi secara sunnah Nabi nanti menyimpan keranda itu yang ada jenazah itu di sini, Pak. Jadi di sini bertiga, nanti di sini digolosorkeun di dia. Coba saja Bapak pernah
yang sering gitu ikut ke pemakaman, umumnya orang memasukkan jenazah ke kuburan itu berhadap. Padahal secara sunnah min kibali rijlayil qabri, dari arah kaki kuburan. Walaupun tentu sekali lagi ini bukan suatu kewajiban. Kalau berhadapan begini sah dikuburkan karena sah. Tidak perlu diulang, tidak perlu. Iya. Nah ini sunnah-sunnah yang seringkali orang menganggapnya sepele, seringkali terlewat. Umumnya tidak dari arah kaki kuburan, berhadapan saja. Kemudian Wa'ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza wada'tum mautakum bil kuburi, apabila kalian meletakkan jenazah kalian bil kuburi, di kuburan. Kubur di sini maksudnya liang lahat, Pak. Kan nanti dalam kubur itu ada liang lahat, lahdun dalam bahasa Arabnya itu di kita jadi lahat. Ya karena ini pengaruh logat Jawa, Pak. Kalau orang Jawa itu kesulitan untuk mengucapkan dal di akhir. Ya, hari Ahad, Qul huwallahu ahad gitu ya. Itu umumnya begitu, kecuali kalau yang sudah lama di Bandung dan lama meminum air Bandung, nah itu sudah. Jadi ada logat tuh. Ya kan tiap daerah ada logat-logat ya. Jadi kita bisa membedakan gitu. Mau kemana Bu? Saya mau ke Bandung. Nah itu Jawa tuh. D-nya tebal Pak. Kalau Jawa tebal D-nya. Kalau orang Sunda asli kadang-kadang D-nya hilang. Ke Bandung itu D-nya hilang. Orang Sunda asli itu ke Bandung itu ya. Sendal jadi senal. Ini orang Bandung gitu. Kalau orang Jawa sendal itu D-nya. Nah ya gitu. Maaf ya. Betul. Jadi keunikan ada Jawa, ada keunikannya, Sunda ada keunikan gitu. Kalau orang Sunda D-nya hilang. Kalau ada kalimat-kalimat yang ada D umumnya hilang. Endang jadi enam. Pindang pinang. Gitu. Sendal Bandung nyandung Sinan ka Bandung pakai sendal, dagang pinang terus nyandung gitu. Mesti nama Sinan ka Bandung pakai sendal, dagang pinang terus nyandung gitu ya. D-nya hilang semua. Nah di kita jadi lahat gitu ya. Itu ada hadisnya, ada dalilnya yang lahat itu. Cuma nanti prakteknya Pak, ada yang lihat yang lahat itu di arah kiblat, ada yang di tengah. Jadi kalau ini kuburan tengah-tengah, nah dibikin di sini tengah-tengah. Nah nanti jenazah itu di sana tutup saja pakai padung ya, padung namanya itu, kayu atau bambu itu tutup. Ada juga yang nanti di sini jenazah posisinya tutup saja pakai kayu atau padung begitu. Itu mah teknis saja gitu ya. Nah, jadi sabda Nabi, idza wada'tum mautakum bil kuburi, apabila kalian meletakkan jenazah yang meninggal di antara kalian bil kuburi, di lahat. Jadi ketika memasukkan, faqulu, maka ucapkan oleh kalian bismillahi wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah aku menguburkan jenazah ini wa ala millati rasulillah, dan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Nanti ada redaksi bismillahi wa ala sunnati rasulillah, ada juga bismillahi wa ala millati rasulillah. Jadi millah itu maknanya sunnah. Jadi bacaannya pendek saja, bismillahi wa ala millati rasulillah. Nah, tidak ada adzan, tidak ada qomat, dan tidak ada juga talqin pada saat prosesi pemakaman itu.
Walaupun di kalangan keumuman masyarakat itu ada adan, ada yang dengan komatnya, ada yang adan saja. Tetapi kalau kita memperhatikan awal mula kenapa adan disyariatkan, kita akan mengetahui bahwa adan tidak ada kaitan dengan prosesi pemakaman, tapi adan itu kaitannya dengan sholat yang akan menguburkan gitu ya. Sholat saja tidak semua sholat ada pemberitahuan, ada seruan. Padahal ya kalau salat Idul Fitri secara logika sangat pas kalau pada Idul Fitri ada adzan, Pak. Karena wajib berjamaah Idul Fitri itu di lapangan terbuka dan pesertanya banyak. Tapi itulah syariat, tidak bisa diukur oleh logika. Nah, walaupun kenapa gitu ya, saya cari-cari alasannya. Nah, beberapa kali saya tanya orang-orang yang sudah dekat gitu ya, karena ini masalah sensitif gitu, orang tidak mau ditanya itu. Tapi karena saya dekat, saya tanya, kan, kenapa kalau memakamkan jenazah mesti ada? Umumnya jawaban yang diterima itu, dah tos keumumanana di dieu mah. Jadi bukan lagi karena Nabi melakukan misalkan begitu ya, tapi jawabannya karena sudah keumuman di sini itu ada. Nah, tapi nanti ini kemungkinan ya, karena saya belum pernah dengar dari praktisinya, tapi kemungkinan ini yang jadi alasan. Sabda Nabi, idza nudiya lis-sholati akbarus syaitan wa lahu dzurratun hatta la yasma'a ta'adin. Kalau ada untuk sholat dikumandangkan, maka setan itu lari terkentut-kentut. Dia baru berhenti ketika sudah sampai di satu tempat yang adzan itu tidak terdengar lagi. Adzan selesai, datang setan itu. Iqamat dikumandangkan, lari lagi. Iqamat selesai, datang lagi, kemudian mengganggu, menggoda orang yang sedang sholat, memberi ingat kepada orang yang sholat tentang perkara-perkara yang sebelumnya tidak diingat. Udkur kada lima lam yakun yadkuru hatta yabila rajulu la yadri kamu sholat. Ingatlah ini, ingatlah itu. Terus gitu si setan teh bager gitu ya, ngingetan kepada yang lagi sholat. Sampai orang yang sholat itu tidak menyadari lagi kam sholat, sudah berapa rakaat dia sholat. Kita sering Pak mengalami itu. Jadi kita mencari barang gitu ya, biasanya kecil, barangnya kecil. Umpamanya kancing coplok, kan kita perlu benang ya dengan jarum tuh di mana nyimpennya. Lalu kita sholat, Allahu Akbar, langsung gagamar juga. Oh, didinya aja. Terus saya jadi terhanyut dalam lamunan. Kemah mesti ada tempat penyimpanan khusus. Kebetulan tetangga saya kan tukang jahit, nanti bisa lah bikin kayak penghapus zaman dulu gitu ya. Kain masukkan di dalamnya ada kapas kayak gitu, kayak jarum kayak colokeun kadinya. Karena itu yang seneangan bari keur sholat urang teh. Tung nama tos segera rakaat ieu teh. Nah, tapi kemudian Nabi memberikan solusi, bila kalian ragu mengalami hal seperti itu, ambil yang yakin, tinggalkan yang ragu dengan cara pilih bilangan terkecil. Pasti itu yang yakin, Pak. Ini saya sholat itu baru 3 atau sudah 4, yang yakin 3. Yang 4 ragu. Ambil yang yakin, ambil bilangan terkecil, lalu nanti tambah dan setelahnya sujud sahwi. Nah, kemudian kan nanti jenazah itu akan ditanya oleh malaikat munkar nakir, supaya nanti ketika ditanya itu tenang, tentram, tidak digoda ku setan. Ada heula kan ku ada mas setan ngalumpat. Mungkin itu ya arah jalur pengambilan hukumnya itu. Nah, tetapi kekeliruannya pertama, di zaman Nabi adzan sudah disyariatkan. Sudah ada adzan di zaman Nabi itu. Yang kedua,
di zaman Nabi sudah ada yang meninggal dunia. Itu yang tadi itu. Ketika Ruqayyah atau Ummu Kulsum atau Zainab meninggal dunia, ada? Tidak ada. Ketika paman Nabi Hamzah gugur pada saat terjadi perang Uhud, ada? Tidak juga. Nah yang kedua, kalau kita memperhatikan hadis bab adzan tadi, idza nudiya lis-sholati, apabila adzan untuk sholat, yang menyebabkan setan lari itu. Tapi kalau 17 Agustus gitu ya, jam 9 pagi lalu terdengar adzan, apa setan lari? Tidak. Kenapa? Karena setan juga tahu mah perlombaan adzan Agustusan. Cek setan teh hanas 4 sih naik teh. Ingat 17 Agustus ayeuna teh. Balik deui kan seperti itu. Nah, jadi doanya itu singkat saja, bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kemudian hadis berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru adnil mayyiti ka kasrihi hayyan, mematahkan tulang jenazah sama seperti mematahkan tulang orang yang hidup. Dalam artian bahwa ketika kita memandikan jenazah, hendaklah dengan cara lemah lembut. Juga nanti, kenapa Nabi memerintahkan kita mesti segera dalam pemulasaraan jenazah. Kalau ada orang meninggal, segera mandikan. Nah makanya kembali lagi bahwa mempelajari kaifiat pemulasaraan jenazah itu wajib kena kepada setiap orang yang disebut fardu ain. Wajib bisa semua orang. Nah, sehingga nanti ketika ada orang yang meninggal dunia tidak perlu menunggu. Iya, sok biasa ngibakan nanti tak acan sopi gitu. Itu akibat dari orang memahami fardu kifayah itu juga untuk mempelajari ilmunya, padahal bukan. Nah sampai di daerah Kebon Kawung, Pak. Kebon Kawung ada toko roti apa tuh ya populer